Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Pada suatu hari sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudari-saudara dan anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Pax et bonum. Semoga Tuhan berkenan menganugerahkan damai dan segala kebaikannya untuk kita sekalian. Ada pepatah dalam bahasa Latin, nemo dat quod non habet, yang berarti tak seorang pun memberi yang ia sendiri tidak punya. Pepatah ini tentu tidak mengindikasikan bahwa semua orang yang memiliki atau berpunya pasti selalu memberi. Sebab memberi adalah pilihan dan berbagi adalah sebuah keputusan. Maka memberi atau memberikan dan berbagi adalah keutamaan dan hikmat. Perihal memberi adalah satu pilihan dan berbagi adalah satu keputusan, disibakkan dengan terang benderang oleh kisah janda miskin yang memasukkan 2 peser uangnya ke dalam peti persembahan. Kejadian ini menarik perhatian Yesus karena Yesus tahu kondisi keuangan janda yang diberi predikat tadi miskin. Uang 2 peser itu mungkin bukan UMR atau upah minimum regional, tetapi mungkin saja itu adalah UMR, upah maksimal regional. Bekerja sehari diberi gaji 2 peser, pas untuk makan minum 1 hari juga. Keberanian janda miskin ini menyerahkan yang dimilikinya tampaknya tidak ada hubungannya dengan kehadiran Yesus yang duduk dekat peti persembahan itu. Keberanian janda miskin itu memberikan semua yang dimilikinya itu tidak menganut unsur atau tidak mengandung unsur pamer kemiskinan. Keputusan itu tampaknya didasari oleh keinginannya untuk berpartisipasi, membiayai rumah ibadah, dan membiayai semua kebutuhan peribadatan.
syukur-syukur masih ada lebihnya, akan dipakai untuk membantu orang lain yang lebih atau sangat membutuhkan dari celengan bersama itu. Umat beriman yang dicintai Tuhan, dari masa ke masa kita dapat menemukan orang-orang yang menghayati spirit atau mewarisi semangat janda yang disebut miskin ini. Sebut saja misalnya Suster Teresa dari Kalkuta. Beliau digelari juga Bunda orang-orang melarat. Beliau tidak memiliki apapun untuk dirinya sendiri selain dari 2 helai kain yang dililit untuk membalut tubuhnya, dan itu disebut baju sari. Selebihnya, bahkan 1 rupiah pun yang diberi donatur segera disalurkannya kepada orang miskin. Dan orang yang menerima 1 rupiah itu merasakan nilainya seakan-akan 2-3 rupiah karena diberi dengan kasih. Oh pastor, itu kan orang kudus, wajar melakukan hal seperti itu. Oke, baik. Kita jumpai satu tokoh ini, Chow Yun Fat, aktor Hong Kong yang menembus Hollywood dan dikenal honornya tinggi sekali. Ia memiliki kekayaan tidak kurang dari 10,8 triliun rupiah. Dia berkata, kekayaan itu tidak akan bisa dibawa mati. Ini ungkapan klise. Semua orang yang usianya semakin condong ke arah matahari terbenam tahu kalimat ini. Tetapi ada yang berbeda dengan Mr. Chow ini. Pada saat ia berusia 63 tahun, ia menyempurnakan kalimat itu dengan berkata, kekayaan itu tidak bisa dibawa mati, maka akan lebih baik digunakan untuk orang-orang yang membutuhkannya. Maka dengan persetujuan istrinya, kekayaannya yang tidak kurang dari 10,8 triliun rupiah itu akan disumbangkan untuk amal jika ia meninggal. Oh pastor, itu contoh dari orang yang sudah bosan kaya. Oke, saya tunjukkan contoh lain. Pada tahun 1984 sampai pertengahan tahun 1985, saya menjalani tahun orientasi pastoral di Kalimantan Barat. Saya menjelajahi daerah Kecamatan Darit. Pada suatu hari, saat mengunjungi umat yang berserakan di kampung-kampung kecil jauh dari kota kecamatan, saya menjumpai satu-satunya rumah di tengah hutan. Dan ada yang istimewa dengan rumah ini. Apa itu? Di teras rumahnya tersedia air minum. Siapa saja yang lewat di situ dan kehausan boleh minum
air tersebut. Maklumlah pada tahun itu belum dikenal kemasan air minum atau air mineral, belum dikenal botol aqua, apalagi tumbler. Maka penyediaan air minum itu adalah wujud dari memberi yang jenius, atau satu cara berbagi yang unik dan otentik. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengalaman lahir dan bertumbuh dalam keluarga sederhana. Pada usia 8 tahun, Suster Teresia kecil kehilangan ayahnya untuk selama-lamanya. Maka ia bersama dengan saudara-saudarinya dibesarkan oleh single mom. Kondisi itu yang membuat Suster Teresia dari Kalkuta sangat sensitif dan mudah untuk berbagi dan berbagi. Ia selalu berbagi dengan orang yang hidup bukan hanya miskin, tetapi di bawah garis kemiskinan. Pengalaman lahir dan bertumbuh di perkampungan nelayan yang berpenghasilan rendah membuat Mr. Chow Yun Fat memiliki option for the poor. Hidup sederhana dan selalu berbagi dengan orang miskin, bahkan memutuskan untuk menghibahkan kekayaannya untuk orang yang lebih membutuhkan. Pengalaman memperoleh air secara gratis dari Tuhan membuat pasangan suami istri yang sederhana itu, kemudian saya pernah bertemu dengan mereka berdua, rupanya tanpa keturunan. Setiap hari menyediakan air minum di teras rumahnya. Umat beriman yang terkasih, siapa kiranya yang berbahagia, yang menerima? Oh pasti. Tapi konon orang yang memberi dengan ikhlas akan lebih nyenyak tidurnya daripada yang hanya menerima saja. Berbagi adalah sebuah pilihan. Memberi adalah satu keputusan. Maka memberi dan atau berbagi adalah suatu keutamaan. Semoga Tuhan memberikan damai dan segala kebaikannya bagi kita sekalian.